Selamat membaca. Salam kenal, aku Garinsa. Hari ini akan membahas buku berjudul Joy Inside Success Outside karya Christine Bow. Pada buku ini, penulis menggunakan sudut pandang psikologis. Kisah-kisah yang ada di dalam buku ini juga merupakan kisah nyata orang-orang yang ada di sekitar penulis, dari tukang ojek, bibi penjual sayur, mawang penjual bakso, dan lainnya. Oleh karena itulah, buku ini bukan hanya sekedar teori, tapi merupakan suatu hal yang nyata. 3 poin penting yang saya dapatkan dari buku ini sendiri adalah: pertama, harta bukanlah segalanya, tapi bisa meringankan beban. Saya yakin bahwa di luar sana ada banyak orang yang berpikir bahwa harta adalah hal yang paling penting dan bukan segalanya, yang mengakibatkan mereka mengabaikan semua hal, mulai dari keluarga sampai kesehatan mereka sendiri. Ada juga yang berpikir harta bukanlah suatu hal yang penting untuk didapat ataupun dicari. Dan sering sekali orang yang berpikir seperti ini suka dinilai sebagai seorang yang munafik, karena sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa harta. Harta memanglah hal yang penting untuk dimiliki, namun bukan berarti harta adalah segalanya. Harta hanyalah sesuatu yang berfungsi untuk membuat kita hidup dengan baik. Oleh karena itulah, harta bukanlah segalanya, tapi harta bisa meringankan beban kita. Poin kedua, menangis itu tidak salah, namun mengasihani diri itu yang keliru. Menangis memang sering dikaitkan dengan kelemahan, padahal sebenarnya menangis bukan berarti kita lemah. Menangis adalah hal yang wajar dan bukan bukti bahwa kita hidup. Menangis ketika sedih maupun lelah karena keadaan bukanlah hal yang salah. Kita boleh menangis, tapi jangan lupa untuk kembali bangkit dan bersiap untuk menghadapi semuanya kembali. Yang salah adalah mengasihani diri sendiri dengan terpuruk dalam kesedihan dan tetap terjatuh di bawah sambil berharap dikasihani oleh orang lain. Padahal sebenarnya kita masih mampu menghadapi semuanya, asalkan kita berusaha untuk menghadapinya. Meminta bantuan juga bukanlah hal yang salah, karena kadangkala untuk menyelesaikan suatu masalah kita butuh bantuan dari orang lain. Poin ketiga, kita memang unik, tapi jangan selalu minta diperlakukan berbeda. Poin ini menekankan bahwa menjadi unik dan berbeda bukanlah hal yang salah, dan bukan berarti kita harus bergantung kepada orang lain agar bisa merasa sama dengan yang lainnya. Padahal keunikan itulah yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Oleh karena itulah, kita harus belajar mencintai keunikan kita sendiri. Karena keunikan yang ada dalam cerita merupakan suatu hal yang membuat kita ada. Dan kadang menjadi unik bukanlah hal yang buruk, tapi juga merupakan hal yang baik. Ketiga poin tersebut mungkin merupakan hal yang sangat erat ikatannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itulah, kita bisa dengan mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, seperti menangis ketika kita sedang lelah dan sedih, lalu kemudian kita bangkit untuk menghadapinya kembali tanpa merasa diri kita rendah karena sudah menangis, karena menganggap menangis adalah hal yang melambangkan suatu kelemahan. Hal itu merupakan contoh dari penerapan dari poin kedua, yaitu menangis itu tidak salah, mengasihani diri itu yang keliru. Aku juga sangat merekomendasikan buku ini untuk orang yang sedang ingin mendapatkan sudut pandang baru tentang apa itu kebahagiaan dan kesuksesan. Khususnya untuk anak-anak SMA seperti kita yang sedang mempersiapkan masa depan yang sukses dan tentunya bahagia. Terakhir, sukses atau gagal Andalah yang memilih. Oleh karena itulah, ayo membaca, karena membaca adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Selamat membaca.